Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Hendy Yuliar dari kelompok 23 shift 3. Pada kali ini saya akan melakukan tugas video tutorial pada modul 2 statistika 1 yang berjudul pada modulnya itu distribusi probabilitas diskrit. Nah, jadi untuk tugas video kali ini itu menggunakan dua aplikasi, yaitu yang pertama itu ada Excel, yang kedua itu ada RStudio. Oke, mungkin kita langsung aja. Jadi untuk pertama ini kan ada soal, terdapat rata-rata 2 kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman sebuah buku. Hitunglah peluang akan terdapat 2 kesalahan cetak 7 halaman yang diperiksa. Oke, jadi di sini itu berarti kan masuknya ke distribusi Poisson ya. Berarti di sini tuh kita udah dapat nih, di sini nih. Berarti kita udah dapat di sini tuh datanya itu 2. Terus untuk meannya itu berarti kita tinggal rata-ratain ya dari sini ya. Itu hasilnya 2,8. Terus kumulatifnya itu kita isi false. Nah, untuk hasilnya ini kita bisa ketik sama dengan Poisson disk yang ini. Kita tinggal tap aja. Habis itu kita klik nih. Ini kan ada ketentuannya kan, X, min sama kumulatif. Ini kita tinggal klikin aja. Ini kita kasih koma, ini koma, ini. Kalau misalkan udah kita tinggal enter. Oke, jadi di sini hasilnya udah muncul. Sekarang lanjut ke soal kedua, itu untuk menentukan distribusi binomial negatif. Nah, di sini itu ada soal peluang pembelian suatu televisi berwarna di suatu toko adalah 0,3. Hitunglah peluang bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut merupakan pembelian televisi berwarna yang kelima. Oke, jadi dari soal di sini tuh kita udah dapat nih X, number S, terus juga semua data ini kan udah ada ya di sini ya. Ini tinggal kita masukin aja. Berarti ini kan X-nya itu yang ke-10 ya. Terus untuk yang number S number S ini sampelnya itu kan 5. Terus di sini number F-nya juga 5. Terus di sini kita isi probabilitasnya itu berarti kan 0,3 ya. Karena 0,3 dari sini. Ini kita isi 0,3. Terus yang bawah ini kumulatifnya itu kita isi false lagi kayak tadi. Nah, kalau misalkan binomial negatif ini rumusnya sama kayak binomial nanti, cuma bedanya kalau binomial negatif ini depannya dikasih neg. Jadi ini kita tulis sama dengan neg binom dis. Nah, yang ini neg binom dis. Ini kita tinggal klik. Habis itu di sini kan udah ada ketentuannya kan. Ini kita tinggal ikutin aja. Jadi yang pertama itu number F, habis itu kita koma, terus number S, koma, probability, koma, sama kumulatif. Kalau misalkan udah, kita tinggal enter aja. Oke, jadi di sini kita udah nemu hasilnya itu segini ya. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini ada soal sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 3 dari 4 orang yang sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir. Apabila ada 4 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 2 di antaranya pergi ke 2 bulan lalu. Nah, berarti kalau dari soal ini kita udah dapat nih ya, untuk number X-nya itu kita udah dapat 2. Terus untuk trialsnya itu kita udah dapat 4. Terus untuk probabilitasnya itu berarti kan 0,75 ya. Kita tinggal tulis 0,75. Nah, untuk kumulatifnya itu sama kayak yang sebelum-sebelumnya yaitu false. Untuk rumus menentukan hasilnya itu sama kayak binomial negatif tadi, cuma bedanya ini nggak pakai apa namanya neg bin, tapi pakainya yang binnya doang. Jadi binom dot dis yang ini kita tinggal tab. Habis itu kita tinggal isi sesuai, ini kita klik aja sesuai sama yang ada yang di bawah ini. Berarti ini, koma, ini, koma, ini, koma, ini. Habis itu kita tinggal enter kalau udah. Oke, di sini hasilnya udah ketemu. Selanjutnya itu kita ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 ini dia masuknya ke distribusi hypergeometrik. Jadi dari sini, dari data-data di sini kita udah ketahuin yang dimana sampelnya itu berarti kan yang terambil ini kan satu bola. Berarti sampelnya itu satu. Terus untuk number sampelnya itu kan ada 3 ya, yang diambil secara acak berarti 3. Habis itu untuk populasinya itu berarti 3, karena merahnya itu 3. Terus untuk number popnya itu berarti di sini kita isi 7, karena di sini ada 7 bola. Kumulatifnya itu sama, kita isi false juga.
Nah, hasilnya itu dia pakai gini, sama dengan Hive Hive Geom Disk yang ini. Habis itu kalau udah kita tap, kita tinggal isi sesuai sama yang di bawah ini, yaitu sampel S, kita kasih koma, number sampel, koma, population, koma, number pop, koma, kumulatif. Kalau udah kita tinggal enter. Nah, jadi hasilnya di sini kita udah nemu. Berarti untuk distribusi Poisson itu untuk soal nomor 1 0,238, terus nomor 2 0,05 untuk binom negatifnya, untuk nomor 3 itu untuk binomial 0,2109375, untuk soal nomor 4 distribusi hypergeometrik yaitu 0,514. Selanjutnya kita bakalan lanjut ke aplikasi RStudio. Oke, untuk selanjutnya itu kita menggunakan aplikasi RStudio. Jadi untuk aplikasi RStudio itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Itu kita ketik eh, install.package. Nah, terus karena di sini kita mencarinya distribusi, itu kita pakainya distr. Terus di bawahnya kita tulis library distr yang tadi. Oke, jadi kalau misalkan udah kita tulis, di sini kita tinggal running aja. Kita langsung running. Di sini kita tinggal tunggu aja. Oke, di sini untuk di package-nya udah berhasil kita unpack. Jadi untuk selanjutnya itu kita mencari distribusi Poisson dulu. Untuk distribusi Poisson itu caranya kita ketik lambda, habis itu kita underscore P itu Poisson, terus kita masukin nih NIM kita, underscore NIM kita, terus kita masukin data-datanya yang udah kita dapat itu. Ya, jadi itu tuh tadi tuh kita udah dapat 2,8 kan untuk rata-rata kesalahannya. Terus selanjutnya itu yang di bawahnya itu kita masukin jumlah kesalahannya, X-nya kita masukin, X-nya itu kita masukin 2, terus yang bagian bawahnya itu untuk peluang distribusi Poisson-nya itu kita masukin di false, habis itu kita masukin data-data yang tadi, yang lambda underscore P, ada sama yang X underscore P, itu kita masukin, nanti hasilnya di bawah kita tulis print. Oke, kalau misalkan udah selesai diketik, kurang lebih kayak begini. Ini kita tinggal coba running aja. Nah, di sini kita udah dapat hasilnya sama kayak yang di Excel tadi ya. Sama hasilnya 0,238. Selanjutnya itu di sini kita mencari distribusi binomial negatif. Oke, selanjutnya di sini kita mau mencari untuk distribusi binomial negatif. Jadi untuk cara-caranya itu kurang lebih rumusnya sama, mirip-mirip lah, bukan sama, mirip-mirip. Jadi karena variabelnya itu adanya k, x sama p, jadi untuk binomial negatif ini caranya itu per tiap variabel dikasih underscore bn itu binomial negatif underscore nim kita. Nah, habis itu kita masukin nih target apa namanya nilai-nilainya. Jadi untuk k itu target jumlah sukses, untuk x itu total dari semua percobaan, terus untuk p itu peluang. Nah, habis itu kalau misalkan udah kita tinggal masukin peluang underscore dis underscore binomial underscore negatif. Habis itu kita masukin tuh data-data yang tadi udah kita ketik di atas sebelumnya. Nanti bawahnya kita tinggal tulis print, nanti hasilnya bakal muncul. Oke, kalau misalkan udah ditulis kayak begini, nanti ini kita tinggal running aja. Nah, di sini kita udah dapat datanya, yaitu 0,05145967. Di sini kalau misalkan kita lihat, itu sama ya 0,05, cuma bedanya kalau yang di Excel ini dia dibuletin, kalau yang ini nggak dibuletin, dia panjang sampai akhir. Nah, selanjutnya itu di sini kita mencari distribusi binomial. Binomial ini kurang lebih sama variabelnya, cuma beda di ininya sih di variabelnya, tapi sama-sama 3. Kalau di binomial ini kita pakainya NP sama X. Untuk rumusnya sama, ya ini pakai binomial juga, cuma dia nggak ada N-nya. Ke sampingnya itu sama, ke bawahnya juga mirip-mirip. Jadi kalau misalkan ditulis kurang lebih bakalan kayak begini. Nah, kalau misalkan udah ditulis bakalan jadi kayak begini. Ini variabel npx, terus di sini b itu binomial,
Terus di sini tuh NIM kita. Nah, di sini data-datanya kita masukin yang tadi. Terus di sini kita kasih peluang debinom. eh ini kita masukin NIM, bla bla bla. Terus udah kita tinggal print. Kalau udah kita tinggal running. Nah, di sini datanya kita dapat 0,2109375. Kalau kita lihat di sini yang di Excel sama ya, 0,2109375. Yang terakhir itu kita bakalan mencari nilai dari hypergeometric. Jadi untuk hypergeometric ini kita pakai 4 variabel, yaitu n besar, k kecil, h n kecil sama k kecil. Jadi di sini caranya itu kita ketik n untuk nilai n dulu ya, untuk nilai jumlah perusahaan. Itu kita ketik n underscore hg. Hg itu hyper geometric. Nah, habis itu kita underscore nim. Habis itu kita masukin nih angkanya itu berapa. Angkanya itu kan 7. Selanjutnya juga sama. Untuk k juga sama. Rumusnya kayak tadi. K itu nilainya 3. Terus selanjutnya itu untuk n kecil. N kecil itu nilainya 3. Terus untuk x terakhir itu. X itu nilainya 1. Terus di bawahnya itu kita tinggal tulis peluang underscore dis underscore hype geom. Habis itu kita masukin d hype underscore, kita masukin data-data yang udah masukin di atas tadi. Habis itu kalau udah kita tinggal print aja. Nah, data-data ini udah kita masukin, ini kita tinggal running aja. Nah, di sini kita dapat datanya itu 0,51428857. Oke, di sini datanya sama ya, 0,514. Jadi berarti di sini udah benar ya. Berarti mungkin cukup sekian video tutorial pada modul kedua ini, pada praktikum tutorial statistika 1 ini. Jadi mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata atau salah-salah penyebutan atau salah tingkah dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.